Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Film kali ini akan bercerita mengenai balas dendam seorang mantan bos mafia kepada para perampok yang telah merampok rumahnya. Bagaimana cerita lengkapnya? Yuk tak usah berlama-lama. Mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Kisah akan berfokus pada seorang mantan bos mafia paling ditakuti bernama Ben. Karena memang ia dulu terkenal sangat kejam serta brutal. Hingga sampai di usianya yang saat ini, ia pun masih ditakuti oleh tetangganya sendiri. Dikarenakan Ben yang selalu membawa senjata kemanapun ia akan pergi. Wait, is it too late? Ben sendiri kini tinggal bersama istrinya yang bernama Nen, di mana Nen ini sudah pikun karena memang usianya yang sudah tua. Jadi sangat sulit bagi Ben untuk berkomunikasi dengan Nen. Ben memiliki dua orang anak bernama Nicky serta Shirley, di mana Nicky sekarang telah menjadi seorang polisi. Dan dulu Nicky sendirilah yang menangkap ayahnya ketika dulu Ben masih menjadi seorang bos mafia. It's okay. Alright. Kemudian Ben berniat pergi ke bar miliknya. Namun ia melihat mobil van putih yang mencurigakan yang terparkir di depan rumahnya. Sembari menyetir, ia pun mengamati mobil van putih itu yang bertuliskan Jackson Polk. Singkat cerita, Ben pun sampai di bar miliknya. Tak lama ia dihampiri oleh Nicky yang mengatakan bahwa ia ingin membicarakan sesuatu hal yang penting dengan Ben. Di dalam Nicky mengatakan jika selama 2 bulan ini Shirley telah dirawat di rumah sakit karena ia terlalu banyak mengkonsumsi pil kire sehingga membuatnya overdosis dan harus mengalami komplikasi. Nicky berniat meminta tanda tangan dari Ben untuk kesepakatan biaya rumah sakit dari Shirley serta membiayai kehidupan 2 anak Shirley karena sang dokter telah memperkirakan kalau Shirley tidak akan selamat, sehingga Nicky pun berinisiatif untuk meminta Ben membiayai kehidupan 2 anak Shirley ke depannya karena memang kedua anak Shirley ini tidak memiliki seorang ayah. Lebih tepatnya 2 anak Shirley ini adalah hasil dari seks bebas yang dilakukan oleh Shirley. Ben yang mendengar hal itu, ia pun tidak mau membiayai kehidupan 2 anak Shirley karena ia tidak menganggap kalau 2 anak Shirley itu adalah cucunya. Di sini Ben pun tidak mau menandatangani surat perjanjian yang dibawa oleh Nicky dan hanya memberikan uang senilai $20.000 untuk biaya rumah sakit dari Shirley. Nicky yang kecewa terhadap Ben, ia pun segera pergi dari tempat itu. Would never be enough. I know it's not enough. I'm not saying it's enough. I'm not. Joe, he did not sign the papers. Nicky lalu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Shirley. Di sana Nicky mengatakan jika ia akan terus menjaga serta merawat kedua anak Shirley selama Shirley masih berada di rumah sakit. Nicky juga memberikan semangat serta motivasi kepada Shirley jika ia bisa melewati semua ini. Walaupun sebenarnya Nicky sudah tahu jika Shirley tidak akan selamat. The attention and education. I love you, my darling girl. I love you. Everything okay? Sedangkan Ben yang sedang dalam perjalanan pulang, ia melihat Oli yang berceceran tepat di depan rumahnya. Ben yang merasa curiga, ia pun segera masuk ke rumah. Dan benar saja, di dalam ia mendapati rumahnya yang sudah sangat berantakan akibat dirampok. Di sini Ben pun segera mencari Nen untuk memastikan keadaannya. Ben juga bertanya kepada Nen kenapa ia membiarkan orang asing masuk ke dalam rumahnya. Namun Nen yang pikun, ia tak ingat apapun tentang kejadian yang baru saja terjadi. Ben yang kesal akan hal itu, ia pun tak bisa menahan diri dan melampiaskannya dengan melepaskan beberapa tembakan. Tak lama rumah Ben didatangi oleh seorang polisi karena tetangga Ben melaporkan adanya sebuah tembakan dari rumah Ben. Di sini Ben pun segera menata rumahnya yang berantakan dan pergi menemui polisi itu, di mana Ben mengatakan bahwa tak ada suara tembakan sama sekali di rumahnya.
Ben juga meminta polisi itu agar segera pergi karena ia ingin segera istirahat. Is your wife inside, sir? Kemudian Ben mengambil memori kamera CCTV yang ia pasang di rumahnya dan dibantu oleh Tommy untuk memutarnya. Ben lalu minta Tommy untuk mencari nomor dari Jackson Pool, yaitu sebuah alamat dari perusahaan gas yang mobilnya terparkir di depan rumahnya tadi pagi. Sedangkan hasil dari rekaman kamera CCTV rumah Ben sendiri memperlihatkan para perampok yang dengan santainya merampok rumah dari Ben. Karena memang mereka sudah tahu kalau Nen istri Ben sudah tua serta sudah pikun. Jadi dengan mudahnya mereka menipu Nen dengan mengaku sebagai petugas Jackson Pool. Ben? Tommy kembali menemui Ben dan mengabarkan kalau Jackson Pool itu tidak ada. Jadi bisa disimpulkan jika para perampok itu sudah merencanakan perampokan itu dengan sangat matang. Sementara itu di kantor, Nicky diminta oleh atasannya untuk menjaga jalannya kongres yang akan diadakan. Tak lama Nicky mendapat kabar bahwa telah terjadi sebuah penembakan di daerah rumah dari Ben. Di sini ia pun izin ke atasannya untuk pergi serta menghubungi ayahnya. Namun ketika Nicky menghubungi ayahnya, Ben tidak mau memberitahu apa-apa dan malah menutup telepon itu. Nikki, I'm gonna have to call you back. Dad, is Nan okay? Siangnya Ben pergi ke sebuah bengkel untuk mencari informasi mengenai pemilik mobil van putih yang ada di bengkel itu. Awalnya si Monty tidak mau memberitahu informasi apapun kepada Ben dan menyuruhnya untuk pergi. Namun Ben yang merupakan seorang mantan bos mafia, ia menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan informasi itu. Wasn't you? Wasn't me. Your wrist. Ready. On the surveillance. I get the plate. Setelah mendapatkan informasi mengenai seorang pria bernama Reggie, Ben pun pergi menemui temannya yang merupakan seorang polisi dan meminta alamat rumah dari Reggie. Di tempat lain, Nicky pergi ke rumah Ben untuk memastikan keadaan dari ibunya yaitu Nen. Di sana ia pun menenangkan ibunya yang sedari tadi mengurung diri di kamar mandi karena ketakutan dengan Ben yang mengamuk. Tak lama Nicky kedatangan temannya yaitu Joe. Di sini Nicky meminta bantuan kepada Joe agar ia membantu Nicky masukkan ibunya ke panti jompo agar keselamatan ibunya bisa terjamin serta ada yang mengurusnya setiap hari. What's the prognosis? Sementara itu Ben pergi ke rumah Reggie dan berniat menggali informasi mengenai siapa dalang di balik perampokan yang telah merampok rumahnya. Namun karena Reggie yang melakukan perlawanan, di sini Ben pun terpaksa membunuh Reggie. Ben kemudian mengganti bajunya dan membuang baju bekas ia membunuh Reggie di tong sampah. Lalu ia menemui Tommy dan memintanya untuk membakar sampah yang ada di tong sampah dan membuangnya ke TPA. Tak lama ia dihampiri oleh Nicky yang dengan tergesa-gesa mengatakan jika rumah Ben telah dirampok. Ben yang tak mau jika semua temannya tahu kalau rumahnya telah dirampok. Ia pun minta Nicky untuk masuk dan membicarakan hal itu di ruangan miliknya. Let's go inside, please. Di dalam, Nicky memberitahu Ben bahwa ia telah memindahkan Nen ke panti jompo, serta bertanya kepada Ben kenapa ia tidak memberitahu pihak polisi jika rumahnya telah dirampok. Di sini Ben pun mengatakan jika dulu ia adalah orang penting di kota, semua yang ia katakan bisa ia wujudkan. Namun sekarang, para perampok itu dengan mudahnya merampok rumah Ben, dan Ben sangat tidak terima akan hal itu. Sehingga ia pun memutuskan untuk mengurus semua masalah itu sendiri tanpa bantuan dari pihak polisi. I used to be so important in this town. Tak lama Nicky mendapat telepon dari temannya yang merupakan seorang detektif yang mengabarkan kalau ada sebuah pembunuhan terhadap seorang pria bernama Reggie.
Detektif itu bertanya kepada Nicky, apakah Nicky mengetahui sesuatu tentang kasus itu. Nicky mengatakan kalau ia tidak tahu apa-apa mengenai kasus itu. Thank you. Nicky kemudian pergi menemui seorang pria bernama Jimmy, di mana Jimmy ini ternyata adalah saudara dari Reggie yang merupakan komplotan yang merampok rumah dari Ben. Di sini terungkap sebuah fakta, di mana ternyata Nicky adalah dalang di balik perampokan yang terjadi di rumah Ben, di mana Nicky dengan sengaja ia menyuruh Reggie, Jimmy, serta Matteo untuk merampok rumah Ben. Di sana Nicky pun memberikan uang kepada Jimmy sebagai bentuk bela sungkawa terhadap keluarga dari Reggie. Okay? Just for now. Setelah itu Nicky pergi ke suatu tempat dan menaruh semua hasil curian dari rumah Ben ke loker miliknya. Lalu ia pergi menemui Shirley dan memberikan kunci loker miliknya kepada Shirley. Nicky mengatakan jika Shirley harus menjaga kunci itu dan jangan sampai ada orang lain yang mengambilnya, karena kunci itu adalah kunci loker miliknya yang berisikan hadiah dari Ben untuk Shirley. Nah, jadi sudah jelas ya guys ya, kenapa Nicky menyuruh orang untuk merampok rumah Ben. Semua itu ia lakukan untuk biaya rumah sakit dari Shirley, serta untuk masa depan dari kedua anak Shirley itu sendiri ya guys ya. I love Daddy. Di hari pemakaman Reggie, dilihat Ben yang mengawasi sekitar rumah dari Reggie untuk mendapatkan informasi mengenai siapa yang telah berani merampok rumahnya. Dan ketika ia melihat Jimmy, ia pun menyadari kalau Jimmy adalah salah satu dari komplotan yang telah merampok rumahnya. Singkat cerita, ketika Jimmy pulang dari pemakaman Reggie, ia ditelepon oleh Matteo yang minta catat dari hasil perampokan yang telah mereka lakukan. Jimmy mengatakan jika semua uang itu ada pada Nicky. Di sini ia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi dengan semua masalah itu, dan ia akan segera pergi dari kota itu karena ia tidak mau berurusan dengan Ben. Namun tiba-tiba Ben berhasil membunuh Jimmy. Ia kemudian mengambil ponsel milik Jimmy dan menelpon Matteo. Matteo yang menyadari jika yang menelponnya adalah Ben, ia pun langsung merusak serta membuang ponselnya di tong sampah. Tak lama ponsel Jimmy mendapat telepon dari Nicky. Di sini Ben pun tidak percaya jika dalang di balik perampokan yang terjadi di rumahnya adalah anaknya sendiri, yaitu Nicky. Kemudian Ben dan Tommy merencanakan sesuatu untuk menggagalkan acara kongres yang akan dijaga oleh Nicky, di mana Ben meminta Tommy untuk membeli beberapa bahan peledak untuk melancarkan rencana mereka. Sebelum melakukan aksinya, Ben pergi ke Panti Jompo untuk bertemu dengan Nen. Di sana Ben mengatakan jika mungkin ini adalah waktu terakhir kalinya ia bisa bertemu dengan Nen. Sebenarnya Ben sangat ingin menghabiskan sisa umurnya bersama dengan Nen. Namun Ben sadar jika ia memaksakan hal itu, maka keselamatan Nen akan terancam. Sebelum Ben pergi, ia mengatakan jika ia sangat mencintai Nen. Sementara itu di tempat lain, Nicky serta atasannya sedang melakukan persiapan karena acara kongres akan segera dimulai. Tak lama Nicky mendapat telepon dari Matteo yang mengabarkan jika Ben telah membunuh Jimmy. Matteo juga meminta catat dari hasil rampokan itu. Namun di sini, Nicky malah berpura-pura tidak mengenal Matteo serta Jimmy dan langsung matikan telepon itu. Do not call this number again. Singkat cerita, acara kongres itu pun dimulai dengan John sebagai pembicara sekaligus ketua dari kongres itu. Di tengah berjalannya kongres, Nicky berusaha menelpon Ben karena ia sadar jika Ben pasti sedang mencarinya. Dan benar saja, ketika ia menelpon Ben, ia mendengar nada dering dari telepon Ben berada dalam ruangan kongres. Di sini Nicky pun berusaha mencari ke sumber suara. I came home, I went to college, courtesy of your and had the great honor of serving in
operation. Terjadi sebuah keributan di ruangan Kongres, serta beberapa ledakan di luar gedung Kongres, sehingga Nicky pun meminta semua orang untuk keluar dari ruangan itu. Namun ketika semua orang telah keluar, tiba-tiba Nicky diserang oleh Ben. Ben lalu menanyakan kenapa Nicky melakukan semua ini. Nicky mengatakan jika ia sangat kecewa dengan Ben yang tidak mau membantu Shirley yang tengah sekarat. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Matteo datang dan langsung menembak Ben karena ia menginginkan upah dari Nicky. Nicky yang melihat ayahnya tertembak, ia pun langsung menembak balik Matteo. Tak lama para polisi pun datang untuk mengamankan keadaan. I'm on the job. I got the shooter. He was going for the conversation. Ketika Ben tersadar, ia sudah berada di rumah sakit ditemani oleh Tommy. Tak lama Ben pergi menemui Shirley yang kebetulan juga dirawat di rumah sakit yang sama. Di sana Ben melihat kunci loker milik Nicky, yang mana hal itu membuat Ben sadar jika Nicky melakukan semua itu semata-mata demi adiknya, yaitu Shirley. Kemudian Ben berpesan kepada Shirley untuk menjaga kunci itu, karena kunci itu adalah masa depan bagi Shirley serta kedua anaknya. Setelah itu, Ben tak sengaja bertemu dengan Nicky yang hendak menjenguk Shirley. Di sini Nicky pun minta maaf kepada Ben atas apa yang telah ia lakukan, karena ia berpikir pada waktu itu ia tidak mempunyai pilihan lain. Ben yang telah mengetahui jika Nicky melakukan semua itu demi adiknya yaitu Shirley, ia pun dengan senang hati maafkan Nicky, karena menurut Ben semua orang berhak memilih apa yang ia pilih. Dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra beserta jajaran tim Lex Navir untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.